Hi guys, today's lesson we are going to learn about filling out forms. Have you ever filled out a form? When we register to a new institution, booking something or making an account, we should fill out forms. Most forms ask for our personal identity and other relevant information. There are also some terms and special instructions that we should understand. In this chapter, we are going to learn and discuss more about social functions, structure, and language feature of form. So what is a form? A form is a printed or typed document with blank spaces for insertion of required or requested information. Jadi, formulir ini merupakan sebuah dokumen yang tercetak maupun yang diketik dengan bagian kosong untuk diisi oleh hal yang dibutuhkan atau diminta dari si formulir itu sendiri. Here are some social function of form. Jadi fungsi sosialnya tuh apa sih? First, to record a customer inquiry, untuk merekam pertanyaan para pelanggan. Kedua, to apply something, untuk mengajukan sesuatu. Contohnya ketika kamu mengajukan pinjaman ke bank, pasti akan diberikan formulir. Yang ketiga, to make a booking or reservation, untuk melakukan pemesanan atau reservasi. Biasa digunakan ketika kita memesan hotel dan lain sebagainya. The last, to ask people for their opinion, digunakan ketika kita meminta pendapat orang berupa kuesioner. Biasanya sering digunakan ketika kita melakukan penelitian dan membutuhkan banyak pendapat yang akan digunakan sebagai data. Next, structure of forms. Although the content of individual form will vary, the format is generally the same. Meskipun isi dari masing-masing formulir akan bervariasi, namun umumnya formatnya ini sama. Berikut ini merupakan bentuk umum dari sebuah formulir. First, the name of the organization. Nama dari organisasi atau departemen. Second, the address is normally included only if the form will be outside the organization. Alamat biasanya disertakan hanya jika formulir akan berada di luar organisasi. Instruction on how to complete the form. Cara mengisi dari formulir tersebut biasanya ada di pojok bawah. The section to be filled in, bagian yang harus diisi. Signature, there is usually space for the form to be signed and date. Biasanya ada sebuah tempat yang harus ditandatangani dan diberi tanggal. And last, an additional line, biasanya berisi instruksi untuk menulis nama dalam kapital, hanya jika tanda tangan dari penulis ini tidak terbaca. Next, language feature of forms. Struktur kebahasaan dari formulir ini ada apa aja sih? Yang pertama, clear instructions. Instruksinya harus jelas. Contohnya ketika mengisi formulir suka ada instruksi kan? Harus menggunakan pulpen warna hitam. Harus menulis dalam bentuk kapital. Jadi instruksinya harus jelas. Next, consists of box or spaces where the user can write or type. Ada sebuah tempat kosong untuk diisi oleh si penulis. Yang ketiga, simple and understandable. Harus simple dan mudah dipahami dalam mengumpulkan informasi. D, long forms are normally divided into sections. Ketika formulir ini panjang, biasanya akan dibagi ke dalam beberapa seksi. E, option choices are often given. Biasanya ada pilihan yang diberi ketika kita mengisi formulir. F, using text field or checkbox. G, using noun, for example, nama dan jenis kelamin. Noun phrase, for example, status perkawinan. And the last, adjectives, for example, single or married. Masih single atau udah nikah nih.
Dan tenses yang digunakan ketika membuat formulir ini ada dua, yaitu simple present tense dan present perfect tense. Nanti kalian pelajari lagi ya kedua tenses ini. Next, how to complete form. Cara ngisi formulir ini gimana sih? Read the form through the first. Jadi baca formulir ini dari awal agar instruksinya dipahami ya. B. Study all the instruction carefully. Pelajari lagi semua instruksinya secara hati-hati dan teliti. Seperti contohnya ketika kemarin saya memberikan sebuah formulir untuk kalian isi, kalian itu harus mengisi sesuai dengan instruksinya. Ketika tidak sesuai dengan instruksi, biasanya akan saya kembalikan lagi kepada kalian untuk diulang. C. Identify any question where you may have difficulty. Jadi telaah lagi pertanyaannya. Siapa tahu kalian punya kesulitan dalam mengisinya, jadi kalian bisa menanyakan dulu kepada si pemberi formulir itu tentang bagaimana cara mengisi formulir tersebut. Look up spelling of any word. Jadi teliti lagi cara kalian menulis di formulir tersebut. Siapa tahu kalian ada salah penulisan dalam hurufnya, jadi harus diperbaiki lagi. E. Respond to every section. Respon setiap pertanyaan dalam formulir tersebut. Jika kamu memiliki sebuah komentar tambahan, maka kamu harus menulisnya dalam kertas yang terpisah. Lalu edit ketika dibutuhkan di tempat yang telah ditentukan. G. Write nearly. Tulis dengan jelas agar tidak ada kesalahan informasi. H. Check your form carefully at the end. Selalu cek formulir yang telah kamu isi apakah benar atau ada informasi yang masih salah. And the last, sign it. Tanda tangani jika diharuskan. Next, how to make a form. The design and content will depend upon the following things. Dari yang terakhir, bagaimana cara membuat formulir. Desainnya ini akan berbeda tergantung dari beberapa hal di bawah ini. A. Who the form is needed. It helps us decide the title. Kepada siapa sih formulir ini ditujukan? Nah, ketika sudah diketahui akan sangat membantu kita dalam membuat judul. Who will be asked to complete it? Siapa yang akan ditanyai untuk mengisi formulir ini? Ini akan membantu kita dalam menentukan desain dari formulir, baik dari segi bahasa, cara penulisan, dan instruksi dalam formulir tersebut. See what information will be required. Informasi apa sih yang kita butuhkan ketika kita membuat formulir ini? Nah, ini akan membantu kita dalam membuat isi dari formulir. And the last, whether there are any specific format we must use because the information will be entered into computer. Dan yang terakhir, apakah ada sebuah format tertentu yang harus digunakan ketika kita menginput formulir yang kita buat ini ke dalam komputer. Jadi harus kita teliti lagi formatnya seperti apa agar formulir yang kita input tetap rapi ketika sudah dimasukkan ke dalam media seperti internet. Okay guys, that's all for today's lesson. If you have any question, you can ask on my WhatsApp group or classroom. And don't forget to write your class and your name in comment section down below. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.